Jadi gitu, dia harus 1 meter di atas permukaan air. Ya. Oke, hari ini aku sama Bapak mau cobain sesuatu yang belum pernah kami lakuin sebelumnya. Biasanya kami mancing pakai tajur atau pasang bubu, tapi hari ini kami coba pasang rawai. Jujur ya, ini baru pertama kali kami pasang rawai di Danau Aur. Jadi, kalau kelihatan ribet, ya memang ribet. Kita mulai dari persiapan dulu. Alatnya simple banget sebenarnya. Ada senar nilon nomor 1000 sama 2000, terus kail nomor 15. Senar 1000 buat senar kail, senar 2000 buat senar utama atau biasa kami sebut aris. Untuk senar nomor 1000 kita potong sekitar 1,5 meter, dipotong sesuai jumlah kail. Hari ini kami cuma pakai 20 kail aja. Kenapa cuma 20? Ya soalnya ini percobaan pertama, nggak mau langsung kebanyakan. Sekarang lanjut mengikat tali ke kail. Karena senarnya tebal, penyangga kailnya juga harus gede. Kalau kecil senarnya bisa keriting, makanya ini pakai kayu bulat yang besar. Di bagian ini Bapak yang lebih paham. Kalau aku ya bagian bantu-bantu aja, asisten. Sebenarnya rawai ini jarang sekali dipakai di Danau Aur. Bahkan ini pertama kali dan satu-satunya yang ada di Danau Aur. Nah, biasanya alat tangkap yang paling sering dipakai di sini tuh adalah tajur, bubu, dan jaring. Kalau rawai kurang diminati karena rawai itu ribet, talinya banyak, ikatannya banyak, tapi namanya usaha ya udah gimana, kita coba aja kan. Oke, lanjut ke senar nomor 2000. Senar ini digulung ke botol bekas minyak 5 liter. Eits, tidak segampang itu ya. Prosesnya harus teliti dan terukur karena selip dikit bisa kusut di gulungan. Setelah semuanya selesai, waktunya kita turun ke danau, siap beraksi. Jadi setelah peralatan kami tadi sudah dipasang, sudah dibuat, ini saatnya memasang. Sudah ada kayu, sudah dipasang bapakku tadi. Ini adalah rawai pemasangan palangnya di tengah itu. Umpannya adalah ini bakso. Bakso mamaku guys. Ini bakso jualan mamaku. Tuh. Berapa meter gini kurang lebih Pak ya? 100 meter. 50 meter. Yo, jadi anak. Enggak. Ditahan. Nah, ini nanti jarak ke dalamnya ini diambil kedalaman 1 meter di atas permukaan air karena ini kan banyak kapal nih. Nanti kalau dia nggak dalam, ini ketabrak kapal, putus kena kipas mesin. Nah, kita mulai dipancingnya ya. Nali pancingnya sih apa nganu ditalip KBS apa langsung nganu pakan nih Pak? Ini kalau kalian belum tahu namanya, ini adalah rawai. Ini rawai sebenarnya masang rawai lebih seru daripada angkat bubu karena bubu cuma pasang angkat. Kalau ini ribet kan, dan juga sensasinya tuh lebih terasa momennya. Apalagi kalau dapat ikan, gerubuk. Jadi 4. Yang penting dia mata pancingnya itu ketutupan. Kalian mau pakai umpan apa ya terserah. Tapi kalau kami pakai bakso. Sudah. Gaya bakso. Sudah. 1 mata pancing telah selesai.
kan seperti ini dan gini kan meter. Semeter. Kedalaman harus meter. Ukur kedalaman 1 meter. Up. Meter ya. Mm-mm. Nah ini orang ngangkatnya orang umpannya kan Gue iki ini dicantol. kan dorong medun. Nah Iki ini kan narik. nyantol munggah. Ya. Iya. Nah, kan munggah deh. Prit. Mm-mm. Ini medun, dorong medun. Hmm. Meter. Jadi ini 1 meter di atas permukaan air. Tuh seperti itu, ada kapal berjalan. Lihat guys, pemandangannya cantiknya, cerah. Wah, langitnya. Kelihatan kan benangnya? Ini belum diturunkan. Galak berubah. Iki narik munggah, iki medun ya. Oh, ini medun. Balik. Nah, itulah kau ini gimana sih? Jadi ini harus turun 1 meter di atas permukaan biar nggak ketabrak kapal, nggak putus. Nah, cagak itu dipegang. 1 meter sih. Pakai angkut sih. Wes. Jadi gitu, dia harus 1 meter di atas permukaan air. Jadi untuk baris satu rawa itu isinya 5. Dan udah selesai, kita lanjut ke rawa selanjutnya. Ini lokasi rawai kedua. Sana 1, di sini yang kedua. Pikir dia cuma ngewe telu kan, Pak ya? Jadi sing iki 10, sing sebelah kono 4, Pak. Ini pemasangan tali aris. Mancing pakai lagi. Ya, ini juga. Lakukan Mancing. nggak endeng gila. Mancing itu gitu. Telu mancing aku belajar. Wah, ya. Enggak cukup nek tekan kene. Cukup. Cukup meh. Kurang Mbak No ya. Sebenarnya kalau untuk alat tangkap rawai seperti ini orang-orang di sini masyarakat sekitar jarang ya. Ya Pak ya. Mereka lebih masang tajur yang persatuan. Kalau rawai ini kan memang modalnya lebih banyak ya. Walaupun nggak sampai 100.000 sih sebenarnya. Ini untuk bahannya dia butuh banyak, mata pancing dia butuh banyak, umpan pun butuh banyak gitu. Jadi kayaknya ini satu-satunya Pak ya. Iya satu-satunya untuk pertama kalinya orang masang rawai di Danau Aur. Dan pasti itu adalah akamsi. Karena kalau pendatang, kalau kayak orang-orang luar, jangan coba-coba pasang alat tangkap yang ditinggal di danau. Karena bakal diangkat orang. Kecuali kalau akamsi, karena kan kami tiap hari kesini, tiap saat gitu.
Jarak ini satu. 10 meter. Iya. Jadi jarak antar mata pancing atau kail itu per 10 meter. Jadi pas kalau 50 meter pasang 5. Lokasi ketiga tempat pemasangan rawai. Oke, ini pemasangan tiang atau unjar untuk rawai ketiga. Karena ini talinya pendek, tinggal sedikit, jadi paling masang 2 atau 3. Jaraknya dia nggak bisa terlalu mepet antar mata pancing. Cerunya. Sungai. Oh, lah sungai nang ngisor ya. Pak dosenku nggak coyo loh Pak nang danau ikannya sungai. Tak omong waktu aku skripsian kan, Pak di bawah danau itu ada sungai. Gimana ada sungai itu kan danau? Nah ngejel jiku gue. Dalam danau. Kok ceru tenan kan ya? Palingan Pak, iki nek nganti entuk Pak. Dia nggak iso nyerok iwakan jegur paling. Jegur, enak nggak sing jegur? Ini kali tuh. Panjang kok rodaan. Kisah ini. Kilo ini masuk sungai. Masak apa? Up. Ternyata iki 10 meter iki. 10 meter gitu. Di sungai. Up. Oh iya Pak sungai. Jeru. Tinggal masuk kali naik. Alirannya arahan di sungai iki Pak. Sungai gini terus nono melok rono. Oh alah, dek iki mepet ngun kene to. Oh mepet parah. Iki ketum. Baso internasional gini Mariana. Apa? Heeh. Diculik sekopet.